Jumpa lagi kita Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga menyambut tahun baru, tahun ajaran baru ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan semua teman-teman guru dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Izin kali ini Bapak Ibu kita ambil judul paparan kita kali ini adalah Selamat Datang Tahun Ajaran Baru 2023-2024. Paling tidak ada 3 hal yang tentu Bapak Ibu guru wajib paham ya terkait dengan kurikulum merdeka. Terutama bagi teman-teman satuan pendidikan yang sudah mulai menerapkan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Paling tidak ada 3 hal. Baik, nanti kita cari tahu Bapak Ibu ya, 3 hal apa saja itu yang tentu harus paham dan harus bisa nanti diimplementasikan di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang pertama ini adalah kurikulum merdeka bertujuan mengembangkan minat bakat siswa. Ini yang harus kita pahami bersama bahwa Bapak Ibu bahwa kehadiran kurikulum merdeka adalah tujuannya untuk mengembangkan minat ya bakat siswa. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa kurikulum merdeka adalah sebuah konsep pembelajaran di mana tujuannya adalah untuk mendalami dan mengembangkan minat ya serta bakat masing-masing siswa. Beliau juga mencontohkan bahwa dua sisi di kelas yang sama, bahkan di keluarga pun yang sama, bisa jadi memiliki minat yang berbeda. Nah, sebagai orang tua, kita tidak bisa memaksakan anak yang menyukai seni untuk belajar komputer secara mendalam, begitu sebaliknya. Nah, ilustrasi yang disampaikan oleh Mas Nadiem ini saya pikir beralasan Bapak Ibu, tidak hanya di keluarga, tentu apalagi di sekolah ya, di satuan pendidikan, di kelas kita maksudnya. Itu antara anak yang satu dengan anak yang lain tentu memiliki bakat, minat, kebiasaan, karakter bahkan mungkin yang berbeda-beda. Jadi di kurikulum merdeka ini bagaimana dari beraneka ragam tadi karakter, sifat, kebiasaan, hobi barangkali mungkin, kemudian bakatnya juga yang berbeda-beda itu tentu ya Bapak Ibu ini adalah kesempatan baik bagi teman-teman guru di dalam bagaimana mengembangkan minat dan bakat siswa. Itu fokusnya Bapak Ibu di dalam kurikulum merdeka. Nah, itu yang saya maksud Bapak Ibu yang persis kita pahami bersama. Dan yang kedua Bapak Ibu, bahwa kurikulum merdeka dinilai memiliki fokus pada kebutuhan peserta didik. Sekali lagi, jadi yang kedua yang perlu kita pahami adalah kurikulum merdeka dinilai memiliki fokus ya pada kebutuhan peserta didik. Kurikulum merdeka memiliki fokus pada kebutuhan peserta didik sehingga satuan pendidikan memiliki visi yang jelas dalam proses pembelajarannya. Dengan berbasis proyek, para siswa tidak hanya membuat produk begitu, namun perlu tahu juga tujuan pembuatannya. Nah, kita ulas sedikit Bapak Ibu bahwa visi misi yang kita susun itu mestinya lebih konkret begitu, abstrak bahasanya, jelas begitu, dapat terukur dan operasional sehingga hasilnya nanti bisa diterapkan ya di satuan pendidikan. Kemudian berbasis proyek itu maksudnya Bapak Ibu bahwa kita tahu bahwa di kurikulum merdeka salah satunya adalah andalannya P5 ya, penguatan proyek profil pelajar Pancasila, di mana teman-teman guru nanti di satuan pendidikan mampu dan siap untuk mengembangkan proyek profil pelajar Pancasilanya sesuaikan dengan keadaan dan kondisi di sekolah tentunya. Dan proyek profil pelajar Pancasila ini tidak hanya semata-mata membuat produk, tetapi bagaimana prosesnya. Sebab di dalam P5 itu kan ada 6 ya, ada 6 dimensi apa yang perlu kita kembangkan seperti kreativitas, kemudian bernalar kritis, bergotong royong, kebinekaan global, bertakwa, beriman, kayak begitu Bapak Ibu. Itu ada 6 domain, ada 6 dimensi yang perlu dikembangkan di dalam P5 ini. Jadi saya pikir apa ya, kurikulum mereka tepat sekali ya dalam hal tadi untuk bagaimana kita bisa menilai
fokus pada kebutuhan peserta didik, di mana nanti peserta didik bisa menyalurkan bakat minat ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini juga dikuatkan di dalam tujuan pendidikan nasional, bahwa berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2023 pasal 3, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga pada dasarnya tujuan utama pendidikan tidak hanya penyelesaian kurikulum saja, melainkan pembentukan karakter. Nah, ini rasanya pas begitu ya dengan apa itu kurikulum merdeka. Jadi di pasal 3 sangat jelas dinyatakan. Juga di pasal 3 juga itu seolah mencerminkan dari P5 sendiri. Di sini ada cakap, kreatif, mandiri, sesuai dengan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi yang kedua yang kita pahami adalah kurikulum merdeka dinilai memiliki fokus ya pada kebutuhan peserta didik. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, ini yang terakhir yang perlu teman-teman guru pahami menyambut tahun baru, terutama dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yang ketiga adalah kurikulum merdeka meningkatkan kualitas dan mengurangi materi pembelajaran. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang berfokus untuk meningkatkan kualitas layanan kepada peserta didik. Kurikulum ini juga mendorong siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kurikulum merdeka mendorong para peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai kompetensi mereka dan mengembalikan pendidikan ke marwah sebenarnya, yaitu memerdekakan peserta didik dan pendidiknya. Nah, sebelum saya lanjut, kita ulas sedikit ya Bapak Ibu, bahwa kurikulum merdeka tadi untuk meningkatkan kualitas layanan peserta didik tentu didorong dengan memperhatikan keinginan yang kuat tentunya. Intinya adalah kurikulum merdeka bagaimana memerdekakan peserta didik, bagaimana memerdekakan siswa dan gurunya, pendidik. Nah, ini kalau kita pahami lebih dalam terkait dengan kurikulum merdeka ini, tentu ini sangat memberikan kesempatan peluang yang seluas-luasnya, kebebasan yang terukur begitu, kebebasan yang terukur baik itu kepada peserta didik maupun gurunya gitu. Ini kesempatan. Di mana visi kurikulum merdeka adalah tadi mengurangi materi pembelajaran dan fokus pada esensial. Artinya begini, ketika menyajikan sebuah materi, bukan kita mencari luasnya, melebar kemana-mana, tetapi materi itu lebih didalami. Jadi fokus ke dalam, mendalami materi itu sampai anak benar-benar menguasai materi, semua materi. Jadi kedalamannya, bukan keluasannya. Nah, barangkali itu yang dimaksud dengan mengurangi materi pembelajaran. Tapi sebenarnya bukan mengurangi, tetapi lebih kepada fokus kepada yang esensial. Jadi yang betul-betul dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga guru ini diharapkan mampu mengidentifikasi di awal yang kita sebut dengan asesmen diagnostik itu, sehingga fokus nanti untuk materi-materi yang diajarkan ke depan itu sudah dirancang, kemudian sudah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu yang dimaksud dengan fokus kepada materi yang esensial, materi yang paling dibutuhkan begitu. Bukan berarti materi yang lain tidak dibutuhkan, tetapi guru fokus benar-benar sesuai dengan minat anak gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian lebih jadi sini kemudian lebih ke meningkatkan layanan pada peserta didik sehingga guru tidak terbebani materi yang banyak dan administrasi yang rumit. Nah, itu jelas sekali Bapak Ibu bahwa dengan kurikulum merdeka ini bisa memerdekakan gurunya tadi, bisa memerdekakan siswanya. Artinya kebebasan yang diberikan seluas-luasnya tetapi terukur begitu, sehingga guru mampu dan siap untuk mengeksplorasi begitu wawasannya, kemudian bagaimana juga meningkatkan kompetensi anak yang dimiliki, kemudian membimbing, mengarahkan bakat-bakat yang anak miliki, sehingga anak lebih bebas begitu untuk memilih pilihan yang mana begitu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu barangkali Bapak Ibu ada 3 hal pokok tadi ini ya, yang teman-teman guru paling tidak ya 3 hal ini yang wajib dipahami, sehingga nanti dalam proses pembelajarannya
betul-betul fokus ya kepada materi yang esensial, kemudian betul-betul bisa memperhatikan kepada bakat, minat, keinginan, karakter ya. Jadi fokus kepada tadi kebutuhan siswa. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat admin bagikan ya, tips terkait menyambut selamat datang tahun baru ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya informasi yang sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.